Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Yayasan Masjid Namira, keluarga besar dan pengurus takmir Masjid Namira, para jamaah, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. Tidak ada maksud dan tidak ada tujuan lain selain thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita di dalam menuntut ilmu agama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surat Ali Imran, ya. Dan malam ini kita sampai pada ayat yang ke-8 dan ke-9 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati-hati kami, jangan kau alihkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau telah memberi hidayah kepada kami. Wahab lana, dan berilah kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, kasih sayang. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab, engkaulah yang maha memberi. Para jamaah, iman itu yazidu wa yanqus. Terkadang iman itu naik, kadang pula iman itu bisa menurun. Kalau orang setelah mengatakan beriman, kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka imannya yazid, bertambah, naik. Tetapi sebaliknya, setelah orang itu mengatakan beriman kepada Allah, tapi banyak berbuat maksiat, otomatis imannya menurun. Jadi iman itu naik atau turun ditentukan oleh taat atau maksiatnya orang tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menjaga iman kita agar tetap dalam keadaan baik? Maka dalam Islam ada ajaran-ajaran
yang membuat iman kita terpagari. Kalaupun tidak naik terus, minimal tidak turun terus, tapi stabil. Misalnya dengan cara satu, bergaul dengan orang-orang soleh. Orang beriman kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh inilah yang menjaga imannya. Wong apik, koncone yo apik, insyaallah sama-sama baik. Sebaliknya, orang sudah beriman, tetapi orang-orang di sekitarnya itu orang-orang ahli maksiat, maka tidak aman bagi imannya. Wong apik tapi koncone elek, suwe-suwe katut dadi elek. Maka pergaulan itu penting di dalam menjaga iman kita. Baik pergaulan di kampung, pergaulan di kantor, maupun pergaulan di grup WA. Itu juga pergaulan. Leres nggih? Oh, sepakat nih ini. Itu juga pergaulan. Itu pentingnya bergaul dengan orang-orang soleh dalam rangka menjaga iman kita. Yang kedua, menjaga iman kita yaitu dengan menuntut ilmu. Orang beriman rajin menuntut ilmu, maka apa yang dia tidak tahu menjadi tahu. Apa yang dia tidak paham sebelumnya menjadi paham. Dengan ilmunya dia menjaga imannya. Makanya insya Allah dan juga saya yakin ketika kita semua hadir di masjid ini, bertemu dengan orang soleh dan semuanya niatnya adalah thalabul ilmi, saya yakin sekarang iman kita sedang naik. Nggih napa mboten? Mbuh engko nek wis metu teko kene. Nah, lain lagi urusannya. Kita di sini ini kan ada di rumah Allah. Tidak mungkin kita maksiat. Kanan kiri kita orang soleh. Tidak mungkin kita maksiat. Yang sedang kita dengarkan adalah tausiah. Tidak mungkin kita maksiat. Saiki, nok kini. Ketika sudah keluar, entah kemana, bertemu siapa, ada urusan apa, mungkin ada di antara kita yang tadi imannya waktu di sini bagus, sedikit turun. Kenapa? Itu tadi. Pergaulan, pertemanan itu sangat berpengaruh. Yang ketiga, menjaga iman agar tetap stabil itu rajin ngaji, baca Quran. Karena membaca Al-Quran, apalagi rajin, itu mengawal agar iman kita tetap bisa bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau sedang mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, ya zadathum imana, iman itu bisa bertambah. Inilah para jamaah sekalian beberapa cara agar kita bisa mengawal keimanan kita tetap stabil. Karena iman itu kalau tidak dijaga lepas. Kalau tidak ditali ucul, itulah iman. Nah, doa ini, Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau alihkan, jangan kau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Kenapa Allah mengajarkan doa ini? Kenapa Nabi juga mencontohkan kita berdoa ini?
Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketika kita sudah muslim, nanti sampai akhir hayat muslim terus. Tidak ada yang bisa menjamin. Ketika kita sudah menyatakan beriman, lalu sampai akhir hayat kita, siapa yang menjamin bahwa kita tidak, naudzubillah, bahwa orang tidak keluar dari imannya? Tidak ada yang menjamin. Makanya perlu kita berdoa ini. Contoh, ada orang namanya Ubaidullah bin Jahash, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, menjadi sahabat Nabi di Mekah. Ketika terjadi ujian, siksaan dari orang-orang musyrik, Nabi perintahkan sahabat-sahabat termasuk Ubaidullah bin Jahash dan istrinya, saya lupa namanya, tapi putrinya Abu Sufyan, berangkat ke Habasyah, hijrah untuk menyelamatkan imannya, untuk menghindari siksaan penindasan orang Quraisy. Berangkat karena di sana ada seorang raja beragama Nasrani waktu itu yang tidak mendolimi siapapun. Nabi menyuruh sahabat hijrah ke sana, di sana dijamin keamanan. Di sana hidup bebas, tidak ada penyiksaan, tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman kepada mereka. Aman, bebas. Nah, Ubaidullah bin Jahash dan istrinya ini hidup aman, bisa berbisnis, menjadi orang kaya, setelah itu pindah agama Kristen. Waktu melarat, sengsara, menderita di Mekah, bertahan dengan keislamannya. Ketika hidup di Habasyah, sekarang Ethiopia, di Afrika, aman, tentram, damai, bisa berbisnis dan menjadi orang kaya raya, pindah agama. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang mukmin sampai akhir hayat menjadi orang mukmin. Orang muslim sampai akhir hayat menjadi orang muslim, tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Di situ pentingnya doa ini. Ada seorang artis muslim, aktor film, dalam filmnya memerankan seorang pejuang muslim berjihad, berdakwah. Setelah filmnya jadi, murtad. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tetap mukmin sampai akhir hayat. Tidak ada. Artis tadi, artis Indonesia ya, murtad. Tidak boleh menyebut merek ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi ini adalah doa kita mohon kepada Allah. Setelah kita diberi iman, jangan dipalingkan lagi. Setelah kita menjadi orang muslim, jangan cabut keislaman ini. Wahab lana min ladunka rahmah. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar kita ini diberi kasih sayang, diberi rahmat. Di dunia rahmat itu kita butuhkan. Di hari kiamat, di akhirat, rahmat itu kita butuhkan. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, Allah bisa saja membongkar aib kita.
Ketika aib kita sudah ketahuan oleh banyak orang, tidak ada orang yang mau menghormati kita. Kita sebagai ayah, kalau seandainya aib kita itu diketahui oleh anak kita, apa mungkin anak kita mau hormat cium tangan kita? Tidak mungkin. Karena Allah masih sayang kita. Kita sebagai ibu, kalau aib kita itu semuanya dibongkar oleh Allah, anak-anak kita tahu aib kita, tidak akan ada anak kita yang mau birrul walidain, tidak ada. Cuma Allah masih sayang kita. Kalau ada orang yang masih menghormati kita, menyayangi kita, menghargai kita, karena Allah menutup aib kita. Kalau Allah sudah membongkar aib kita, tidak ada orang yang mau menghargai kita. Kemarin-kemarin kita hormat, punya aturan, punya kebijakan kita taati, tanda tangannya kita takuti. Menentukan ini, menentukan itu. Begitu Allah sudah bongkar aibnya, sudah. Dari pekerjaannya dipecat, dari pergaulannya disingkirkan, sudah selesai sudah. Karena ada itu beritanya beberapa hari di TV itu. Sudah selesai. Kalau Allah sudah bongkar aibnya, selesai sudah. Makanya kita butuh rahmat Allah, itu butuh. Innaka antal wahhab. Ada satu hadis yang menambah penjelasan dari ayat tadi. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u. Kata Aisyah, Rasulullah itu sering berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Ya Allah, wahai zat yang menjadikan hati itu mulah maleh. Apa bahasa Indonesianya mulah maleh itu? Esok sore, jadi mudah berubah itu hati. Qalaba yaklibu itu bolak-balik. Makanya dinamakan qalb itu karena biasanya memang karakternya bolak-balik. Qalbun itu sesuatu yang molah-maleh. Nah, kita minta kepada Allah yang Allah itu muqallib, yang menjadikan hati itu bisa molah-maleh itu kan Allah. Apa yang kita minta? Tsabbit qalbi. Ya Allah, tetapkan, kuatkan, kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Nah, masalahnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ma aktsara ma tad'u bihadza du'a. Kenapa panjenengan kok banyak berdoa ini? Kan jenengan itu Rasulullah, jenengan itu orang mulia, orang yang maksum, orang yang diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang, orang yang dijamin masuk surga. Kok pakai donga ini? Itu kan unik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, apa jawaban Rasul? Laisa min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Gini loh, semua hati itu berada di hatinya manusia ini. Semua hati manusia itu
berada di antara dua jarinya Allah yang Maha Rahman. Idza syaa ayyuqimahu aqamahu. Karena hati itu ada di antara jari Allah. Kalau mau dikuatkan hati itu, ya kuat. Kalau mau tegak, tetap tegak. Wa idza syaa ayyuzighahu azaghahu. Kalau Allah berkehendak hati itu diganti, dialihkan, ya bisa saja. Itu. Makanya kita perlu minta kepada Allah agar hati kita jangan diwolak-walik terus, tapi ditetapkan berada dalam agamanya. Kalau Nabi saja berdoa seperti itu, apalagi kita. Siapa yang menjamin bahwa kita ini tetap rajin ngaji di Masjid Namira ini? Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Karena itu kita berdoa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan doa ini juga yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam satu riwayat doa ini dibaca setelah Hamidum Majid. Ini rangkaian, ada beberapa doa, salah satunya ini. Kalau itu dibaca di dalam doa tahiyat, berarti minimal dalam sholat wajib doa ini kita baca 5 kali dalam sehari semalam. Kalau ditambah dengan sholat sunat, sering. Jadi Nabi sering berdoa dengan doa ini. Ama tasma'ina qaulahu. Aisyah, apa kamu tidak pernah dengar firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini jadi para jamaah sekalian, betapa pentingnya kita ini berdoa kepada Allah agar hati kita ini dikuatkan dalam Islam. Saya tadi mengatakan bahwa rahmat Allah itu dibutuhkan saat di dunia dan saat di akhirat. Ketika amal manusia nanti ditimbang di Al-Mizan, timbangan akhirat, seluruh amal kita akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ditimbang dan masing-masing ada balasannya. Ada seorang hamba Allah, dikisahkan dalam hadis Nabi, ditimbang amalnya dan dia menyaksikan timbangan kebaikannya, amal solehnya itu lebih berat. Artinya amal solehnya lebih banyak dari dosanya. Jeglek, abot ganjarani. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, adkhilil jannata birahmati. Orang ini masukkan ke surga karena rahmatku, kata Allah. Orangnya dengar, ya Allah, tadi kan sudah ditimbang bahwa amal solehku jauh lebih banyak dari keburukanku. Jadi aku masuk surga ini bi'amali, adkhulul jannata bi'amali. Aku masuk surga ini karena memang amalku. Ya, kata Allah, gak situ. Balik namanya, balik nah. Kemelinti arek iki ini bahasa saya ya. Nah, kata Allah, timbanglah kepada malaikat, coba ditimbang
antara semua amalnya tadi yang nampak berat dengan rahmatku, dengan nikmat yang aku berikan kepada dia berupa mata saja. Mata, 2 mata yang aku berikan kepada dia, ambil 1 timbang dengan seluruh amalnya tadi. Begitu ditimbang, jeglek lagi, lebih berat nikmat rahmat Allah berupa mata sebelah daripada seluruh amal yang dia pernah lakukan. Dia lihat itu, baru sadar, ya Allah, benar, aku masuk surga ini karena rahmat-Mu, bukan karena amalku. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu tetap kita butuhkan di dunia sampai nanti di hari kiamat. Kehidupan pribadi butuh rahmat Allah, kehidupan berumah tangga butuh rahmat Allah. Makanya kita minta kepada rahmat Allah. Warhamni, terus dalam setiap kesempatan. Salat mayit ada kita mintakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Butuh rahmat, hidup butuh, mati juga butuh. Kita ini butuh kasih sayang Allah, rahmat Allah itu. Nabi juga mendoakan, ini dalam hadis yang biasa dijelaskan oleh penceramah nikah, ya. Rahimallahu imro'an. Mudah-mudahan Allah merahmati suami. Didoakan oleh Nabi. Qama minal lail, kalau ada suami yang dia bangun malam. Qama minal lail. Fasalla, kemudian sholat. Jadi bangun malam banyak. Tapi bangun malamnya itu bukan lihat Piala Eropa yang mau final besok lusa itu, Inggris lawan Spanyol. Nah, bukan itu. Jadi rahimallahu imro'an, mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami yang bangun pada waktu malam, fasolla, kemudian sholat. Fa'aiqadha ahlahu, setelah dia sholat kemudian membangunkan, gugah istrinya. Bangun, sholat, membangunkan istrinya. Kenapa tidak bangun, terus membangunkan istrinya, terus sholat bareng? Tidak begitu. Angel nih niku. Bangun, sholat, maksudnya memberi contoh. Ketika seorang suami sudah memberi contoh, lalu dia membangunkan istrinya, insya Allah mau. Kalau tidak mau, fa'in abad. Kalau sudah dibangunkan, sudah dikasih contoh, kok yo gak gelem tangi-tangi, nadhoha fi wajhihal ma. Boleh bagi seorang suami nadhoha fi wajhihal ma. Apa artinya itu? Oh, diguyang piye. Ya gak oleh rahmat ini diguyang. Nadhoha itu tangan ini dicelupkan ke air, kemudian dipercikkan ke wajah istrinya. Insya Allah bangun. Suami yang begitu didoakan Nabi, rahimallahu imro'an, mudah-mudahan Allah merahmati. Ini seorang suami yang dapat kasih sayang dari Allah. Setelah itu dia menjadi suami yang kasih sayang kepada istrinya. Orang yang dapat rahmat dari Allah, dia bisa merahmati istrinya. Orang atau suami yang tidak dapat kasih sayang dari Allah, tidak mungkin dia bisa mengasih sayangi orang lain. Tidak mungkin. Sebaliknya juga, yang didoakan Nabi bukan suami tok, tapi istrinya. Wa rahimallahu imro'atan, dan mudah-mudahan Allah merahmati seorang imro'ah, seorang istri.
supaya istri tidak menuntut, punya hak yang sama. Qamat minal lail. Kalau istri ini bangun duluan pada waktu malam, kan bangun malam itu kan kadang suami dulu, kadang istri dulu. Tidak mesti harus istrinya atau suaminya, kadang-kadang istrinya. Istri yang qamat minal lail, bangun pada waktu malam, lapo fasolat, sama ketika bangun kemudian sholat. Maksudnya iku sholat qiyamul lail, dudu durung sholat isya wis turu mau, dudu. Maksudnya sholat lail. Fasolat, setelah istrinya bangun, sholat, sudah pakai mukena, sudah wangi, sudah cantik, fa'aiqadat zaujaha, baru kemudian membangunkan suaminya. Gitu. Fa'in aba, kalau sudah dibangunkan kok suaminya masih mulet-mulet nggak bangun-bangun, punya hak yang sama. Ya, diapakan tadi? Ya langsung sama, tangan dicelupkan ke air, kemudian dipercikkan ke wajah suaminya, insya Allah bangun. Tapi nek diguyang, wah, iso perang dunia ini. Jadi kita ini butuh rahmat. Sendiri, bersama orang banyak, kita butuh rahmat, butuh kasih sayang Allah. Dan kalau Allah sudah menyayangi seorang hamba, ini hadis qudsi, Allah perintahkan kepada seluruh malaikat agar ikut menyayangi hamba ini. Dan setelah itu Allah timpakan, masukkan ke dalam hati semua orang yang di dunia untuk menyayangi orang ini. Begitu. Yang mendapat rahmat Allah, nanti sekitarnya juga ikut sayang. Karena itu kita minta kepada Allah, wahab lana min ladunka rahmah. Doa yang kedua di dalam ayat berikutnya, ayat 9. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau jami'un nas, Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia liyaumin, pada suatu hari, la raiba fih, yang kehadirannya hari itu tidak diragukan lagi. Maksudnya hari kiamat. Tidak perlu diramal, datang sendiri. Ada yang meramal tanggal berapa kemarin? 29 Juni ya? Terus lewat sudah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah akan mengumpulkan seluruh manusia pada suatu hari yang tidak ada keraguannya, pasti akan datang. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Nah, ini para jamaah, doa yang dibaca oleh orang yang benar-benar takut akan adanya hari kiamat. Kenapa ditakuti? Karena di hari kiamat itu kita akan dikumpulkan, kita akan dibukakan catatan amal kita, kita akan diberi balasan, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Kalau orang takut pada hari kiamat, maka bersiaplah untuk menghadapi kiamat. Jangan malah meninggalkan kiamat. Itu. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Ada orang yang tidak percaya bahwa kiamat itu ada. Tandanya apa?
tidak sayang kepada anak yatim. Nah, makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang tidak percaya akan datangnya hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang tidak sayang kepada anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan bakhil, pelit untuk memberi makan orang miskin. Itulah orang-orang yang tidak percaya akan datangnya hari pembalasan. Apakah dia muslim? Mungkin muslim. Berarti ada orang muslim yang tidak percaya pada hari kiamat. Tandanya itu tadi, tidak sayang kepada anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin. Ada orang percaya pada hari kiamat, tapi yakin kalau dia pasti masuk surga. Ada non muslim ini, selama sudah dibaptis, sudah dikasih minum anggur merah yang itu jelmaan dari darahnya Isa, atau dikasih makan roti yang itu jelmaan dari dagingnya Isa, dan ketika sudah minum dan makan itu, maka darah dan dagingnya Isa ibnu Maryam itu sudah mengalir dalam tubuhnya, maka nanti kalau dia pada hari kiamat memang dihisab tapi dijamin masuk surga. Apa iku wae enak. Percaya kiamat ada, tapi masuk surga. Atau ada yang memang tidak percaya bahwa kiamat itu tidak ada, bahwa hisab itu tidak ada, surga neraka tidak ada, hidup setelah itu mati selesai. Itu orang Quraisy Arab dulu. Ketika Nabi mengatakan bahwa nanti kiamat itu ada, amal akan, seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburan, orang-orang Quraisy ngajak Nabi kita ke tanah kuburan. Setelah itu orang Quraisy itu mengambil pasir, kemudian ditiup. Setelah pasir ditiup, berterbangan kemana-mana. Mereka mengatakan, Muhammad, apakah kalau kita mati, lalu kita sudah menjadi tulang belulang, menjadi pasir, debu yang ditiup berterbangan, apakah kami akan dihidupkan lagi? Itu tidak percaya. Nah, itulah macam-macam manusia di dalam mengimani hari kiamat. Setelah mati, dibakar habis, tinggal abu sedikit, abunya kemudian dibuang ke sungai tertentu, setelah itu entah hilang kemana, sudah selesai. Tidak ada lagi kehidupan baru. Ada yang begitu. Karena itu kita bersyukur para jamaah sekalian ya. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah berupa Islam. Mari kita jaga Islam ini, mari kita jaga iman ini, jangan sampai lepas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian para jamaah yang bisa saya sampaikan. Wis suwe rek. 45 menit jadi sediluk. Sampai anak sediluk saya ngomong iki. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.